Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Rizko Faris. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raffi Izzatul Rizko Faris dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 044643761. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah aplikasi restoran yang merupakan tugas kedua dari mata kuliah eh, pemrograman berbasis desktop menggunakan Java. Ya, langsung saja di sini. Di sini kita melanjutkan dari video yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan kita sudah bisa membuat aplikasi restoran yang dimana kita bisa memesan dan juga ada sistem diskonnya dan lain sebagainya. Dan untuk yang video kelanjutannya ya, video ini yang kedua ini kita selain bisa memesan menu, selanjutnya kita juga bisa mengelola menu ya, atau disebut dengan operasi CRUD, create, read, update, dan delete seperti itu. Nah, di sini kemarin kan kita juga sudah buat untuk kelas menunya. Nah, kelas menu ini kemarin ada nama, harga, dan juga kategori. Untuk nama string, kategori string, dan yang terakhir itu harganya itu merupakan double. Di sini juga ada konstruktornya untuk menginisialisasi value untuk ketika diinisialisasi si objek menunya. Lalu di sini ada getter dan juga setternya. Getternya itu untuk mengambil value dari menu, misalnya nama, terus harga dan kategori, dan setternya itu untuk mengeset value dari masing-masing dari properti dari objek menu tersebut. Nah, selanjutnya di sini di bagian main-nya atau di bagian app.java-nya, di sini kita buat terlebih dahulu yang penting. Yang pertama itu ada array list. Di array list objek dari menu yang kita namakan menu list. Nah, di sini array list ini adalah sebuah tipe array yang kita bisa modifikasi dalamnya dan tidak terikat gitu ya, mau berapapun gitu. Lalu selanjutnya di sini ada scanner, ya di sini untuk menyimpan atau sebagai wadah untuk si usernya itu memasukkan lewat terminal seperti itu. Lalu di dalam function main-nya di sini ini terdapat init menu. Kalau sebelumnya itu kita inisialisasi menunya atau masukkan nama-nama menunya itu ketika compile time. Nah, yang sekarang ini ketika runtime ya, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan, kita panggil menu listnya tadi, variabel menu list yang tipenya array list. Lalu kita panggil yang namanya method add. Method add ini akan menambahkan satu item ya, satu item ke dalam list. Di sini kita masukkan itemnya karena dia mintanya adalah menu, berarti kita kasih menu. Di sini langsung kita panggil konstruktornya nasi goreng untuk namanya, harga 25.000 dan kategorinya makanan. Dan seterusnya mie ayam, sate ayam, ayam goreng, teh manis, es jeruk, air mineral, dan es kopi. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita buat juga untuk variabel runningnya ya. Runningnya ini kita defaultnya adalah true. Jadi kalau misalnya default runningnya ini bernilai true, maka program ini akan berjalan terus ya. Nanti menu utama itu kan ada menu pesanan, menu pengelolaan, dan yang terakhir keluar. Kalau misalnya kita pilih keluar, nanti di sini akan ada runningnya dibuat false dan program ini akan berhenti seperti itu. Ya, di sini selanjutnya di dalam perulangannya ini yang tadi kita jelaskan, selama runningnya masih true maka akan berjalan terus menerus. Tapi kalau misalnya udah false, sudah keluar dari loopingannya dan selesai programnya. Di sini kita buat dulu untuk yang bagian layoutnya ya, layout untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Ketik 1 untuk pemesanan, ketik 2 untuk pengelolaan, dan 3 untuk keluar seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita buat untuk menampung inputannya ya. Inputan dari yang tadi ya, menu-menu pilihan menu 1 2 3. Ini kita buat integer. Lalu selanjutnya di sini kita buat switch case. Kalau misalnya usernya itu input nomor 1, maka akan kita jalankan metode menu pesanan. Dan kalau misalnya usernya pilih 2, maka akan kita pilih atau kita jalankan menu pengelolaan. Selanjutnya kalau misalnya dia pilih yang nomor 3, maka dia akan
keluar ya dari runningnya ini dengan cara runningnya kita false dan kita keluarkan terima kasih menggunakan aplikasi restoran. Kalau misalnya tidak selain itu, bukan 1, 2, atau 3, maka akan kita keluarkan pilihan tidak valid di dalam default ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu pemesanan. Nah, di dalam menu pemesanan ini kita buat terlebih dahulu yang namanya array list pesanan dan juga jumlah pesanannya ya. Lalu selanjutnya di sini kita akan memanggil metode tampilkan menu. Metode tampilkan menu ini sederhananya seperti kemarin, kita keluarkan dulu layoutnya ya, daftar menu kategori makanan. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengelompokkan ya mengeluarkan sesuai dengan kelompoknya. Misalnya kita keluarkan kelompoknya dulu dari makanan, dan dari makanan dulu kita print gitu ya, dengan cara kita looping si menu listnya ini. Lalu kita cek kalau misalnya ketika kita mendapatkan menu yang dia kategorinya adalah makanan, maka kita akan print out ya sampai dengan tidak ada lagi yang namanya kategori makanan. Lalu selanjutnya di sini karena sudah tinggal sisa yang minuman, langsung saja kita looping lagi, terus lalu kita cek lagi ini untuk jaga-jaga ya. Misalnya ada kategori lain yang dimasukkan. Kalau misalnya dia kategorinya minuman, maka akan kita keluarkan yang minuman seperti itu ya, pengkategorian. Oke. Balik lagi, yang tampilkan menu sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini ini akan kita buat looping lagi menggunakan while true. Jadi akan selalu berjalan ya seperti itu. Kalau misalnya true di sini ya. Misalnya true ya. Di sini kita akan membuat masukkan nama menu ya. Ketik selesai untuk mengakhiri. Jadi kalau misalnya pencet selesai, nanti akan selesai dari loopingannya dan dia akan cetak struk ya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini untuk menampung nama menu yang diinputkan, kita buat variabel nama menunya. Lalu di sini kalau misalnya ini tadi ya untuk proses untuk keluarnya, kalau misalnya yang tadi diinputkan namanya selesai gitu ya, equals ignore case, berarti dia ngecek apakah benar-benar sama stringnya, tapi mengignore atau menghiraukan untuk yang besar kecilnya. Jadi mau dia nulisnya S-nya besar, E-nya besar, L-nya besar, terserah. Yang penting namanya selesai, maka dia akan keluar dari loopingan while dengan menggunakan break ya. Lalu selanjutnya di sini kalau misalnya dia bukan selesai ya, maka kita akan cari menunya. Ini kita tampung dulu cari menu itu, hasil dari cari menu. Ini tentunya metode cari menu ini tipenya adalah menu dan dia memerlukan argumen nama menu ya. Kalau misalnya dapat nanti akan ditaruh di sini. Lalu selanjutnya kita akan cek ini cari menu ini isinya seperti apa. Nah, untuk mencari menu ini gampang sekali. Cukup kita looping ya menggunakan for. Lalu setelah kita looping, kita cek apakah setiap itemnya itu mengandung yang namanya nama yang kita cari tadi ya. Misalnya mau cari nasi goreng, kalau misalnya ketemu nasi goreng pakai equals ignore case lagi. Kalau misalnya dia walaupun besar kecil nggak ngaruh, yang penting sama namanya, maka kita akan return menunya ya. Menunya itu apa ya, kategori, harganya, dan nama menunya. Kalau misalnya yang dicari nggak ada, maka kita kasih return null seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya di sini kita cek ya, misalnya menunya ini sama dengan null, maka kita kasih ini ya, menu tidak ditemukan, silahkan coba lagi. Tapi kalau misalnya menunya tidak null ya, artinya ditemukan, maka kita akan print untuk masukkan jumlahnya, kasih tahu ke user masukkan jumlahnya, berapa jumlah nasi goreng misalnya yang mau dia pesan. Lalu kita tampung ke dalam inputannya ke dalam variabel jumlah. Lalu kita masukkan ya pesanan tadi, nama menunya ke dalam array pesanan, dan untuk jumlah menu yang dipesan itu kita masukkan ke dalam jumlah pesanan seperti itu. Lalu selanjutnya kalau misalnya sudah memesan, sudah selesai while sudah break ya, maka
kita akan hitung total biayanya. Hitung total biayanya di sini kita tampung dalam variabel total biaya dengan tipe double. Lalu di sini kita akan menggunakan metode hitung total yang mengembalikan tipe data double dan memerlukan argumen pesanan dan jumlah pesanan, dua-duanya yang array tadi ya. Nah, di sini bagaimana cara hitungnya? Di sini kita buat terlebih dahulu untuk variabel subtotalnya. Ini kita buat defaultnya 0 dan tipe data dengan double. Lalu selanjutnya di sini kita buat perulangan untuk menjumlahkan berapa banyak pesanan ya. Pesanannya ini kita pakai size, ini sama dengan menghitung panjang array dari pesanan ya, berapa banyak item yang ada di dalam variabel atau array dalam berapa banyak item yang ada di dalam array. Lalu selanjutnya di sini kita cari menunya menggunakan setiap item pesanan tadi, kita cari menunya apakah ada, lalu kita tampung ke dalam menu menggunakan tadi ya metode cari menu yang sudah dijelaskan. Kalau misalnya menunya tidak nol, maka kita akan hitung subtotalnya ya. Subtotal yang sebelumnya, value sebelumnya ditambah dengan menu yang sekarang lagi di looping, get harga, dikalikan dengan jumlah pesanan. Lalu di sini jumlah pesanannya sesuai dengan yang di looping tadi ya, pesanan tadi. Nah, selanjutnya di sini kita hitung juga pajaknya. Pajaknya ini subtotal dikalikan 0,1 atau 10%. Jadi bisa juga dikali 10 dibagi 100, tapi kita lebih mudah subtotal kali 0,1. Lalu untuk selanjutnya di sini selalu ada biaya layanan itu 20.000 dan misalnya kalau misalnya ada diskon, ini kita tampung dulu ke dalam variabel diskon, defaultnya 0. Kalau misalnya subtotalnya lebih dari 100.000, maka kita akan kasih diskon sebesar 10% ya. 10%, tapi kalau misalnya dia lebih dari 50.000, maka diskonnya akan kita kasih 5.000. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ini kita return ya, subtotal kita total semuanya, subtotal, pajak, biaya layanan dan dikurangi dengan diskonnya. Itu untuk hasil dari hitung total. Nah, di sini selanjutnya untuk menampilkan struknya, ini kita panggil yang namanya metode cetak struk. Di sini dia membutuhkan argumen pesanan, jumlah pesanan, dan total biayanya. Nah, di sini cetak struknya, di sini kita keluarkan dulu layoutnya, struk pesanan, item, jumlah, harga. Lalu di sini kita buat variabel penampung subtotalnya, lalu kita looping sama kayak tadi untuk yang total ya. Untuk menghitung total harga, loopingnya sama, cari menu kalau misalnya menunya segala macam, lalu subtotalnya. Di sini kita juga ngeprint setiap pesanannya itu, setiap menunya itu harganya berapa, dikalikan dengan itu ya, jumlah pesanan setiap menunya. Lalu masukkan subtotal, lalu di sini kita print out semuanya, subtotalnya, pajak 10%-nya, terus biaya pelayanannya dan juga total biayanya, seperti itu. Oke, kira-kira itu untuk menu pemesanannya, nggak jauh beda dari yang sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini yang berbeda adalah di bagian menu pengelolanya. Kalau misalnya usernya itu milih yang nomor 2, menu pengelolaan, maka di sini kita akan dihadapkan pada 4 pilihan ya. Tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, dan juga kembali ke menu utama. Lalu di sini kita tampung inputan dari user dengan menggunakan variabel pilihan dengan tipe data integer ya. Terus kita buat if else tapi dengan menggunakan switch case di sini. Kalau misalnya kenapa kita menggunakan switch case, karena akan exactly ya. Misalnya dia 1 2 3 akan pakai sama dengan yang artinya exactly. Kalau misalnya exactly maka lebih baik pakai switch case aja daripada if else. Nah, kalau misalnya dia usernya pilih 1, maka akan panggil tambah menu, metode tambah menu. Nomor 2 kita panggil metode ubah harga menu, dan nomor 3 maka akan kita hapus menu.
Dan selanjutnya, kalau misalnya dia pilih nomor 4 atau kembali ke menu utama, maka dia akan keluar dari loopingan ini dan kembali ke menu awal tadi ya, yang untuk menu pemesanan atau menu pengelolaan. Dan kalau misalnya dia tidak masuk ke dalam 1, 2, 3, atau 4 ini, maka kita akan keluarkan pilihan tidak valid. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu untuk bagian tambah menunya. Nah, di bagian tambah menu ini, di sini kita akan membuat user untuk memasukkan nama menunya ya. Di sini masukkan nama menunya. Terus di dalam ini kita tampung ke dalam variabel nama dulu, lalu harganya, dan juga tampung dalam variabel harga, dan juga selanjutnya untuk kategorinya tampung dalam variabel kategori. Lalu selanjutnya di sini kita akan memanggil untuk variabel menulisnya, lalu kita panggil metode add-nya untuk menambahkan item menunya. Di sini kita panggil kelas menunya, lalu kita konstruktor, panggil konstruktornya, masukkan nama, harga, dan kategorinya, lalu selanjutnya kita akan keluarkan pop-up untuk menu berhasil ditambahkan. Itu untuk tambah menu. Nah, untuk ubah harga menu di sini, kita tampilkan dulu menunya ya. Tadi kita sudah jelaskan metode tampilkan menu. Lalu di sini kita masukkan menu yang ingin diubah ya. Lalu masukkan inputan user ke dalam variabel nama. Selanjutnya kita cari menunya dengan menggunakan metode cari menu, masukkan value cari menunya ke dalam menu. Kalau misalnya menunya ini tidak null, maka kita akan masukkan harga barunya, kita edit ya. Di sini masukkan masukkan inputan user tadi ke dalam variabel harga baru, lalu kita set harganya dengan memanggil menunya tadi, objek menu, set harga, lalu kita masukkan harga barunya dengan mengirim argumen ke setter dari harganya. Lalu selanjutnya kita outputkan untuk harga menu berhasil diubah. Kalau misalnya dia menunya itu sama dengan null, maka kita kasih output menu tidak ditemukan. Seperti itu untuk harga menu. Lalu selanjutnya di sini hapus menu. Nah, hapus menu ini sama seperti tadi dengan ubah menu. Ada tampilkan dulu menunya, lalu kita masukkan menu yang mau dihapus, kita cari, terus masukkan ke dalam variabel menu, terus kita cek kalau misalnya dia null, maka kita tampilkan menu tidak ditemukan. Tapi kalau misalnya dia tidak null, maka kita akan panggil si menulisnya, panggil lagi si method remove-nya. Lalu kita masukkan objek yang mau di remove ya, menunya tadi. Lalu kita outputkan menu berhasil dihapus. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung jalankan programnya, kita coba ya. Nah, di sini kita mau menu pemesanan terlebih dahulu. Kita pilih yang nomor 1. Lalu kita mau masukkan nasi goreng 1, lalu mie ayam 1, lalu teh manis 1, lalu jus jeruk 1. Udah, itu aja. Nah, di sini langsung keluar ya totalnya. Nasi gorengnya itu 1, 25.000, mie ayamnya 20.000, teh manisnya 5.000, dan jus jeruknya 10.000. So, totalnya itu 60.000, lalu ada pajak 6.000, 10%, biaya layanannya itu 20.000, lalu total biayanya adalah 81.000. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian menu pengelolaannya, nomor 2. Di sini kita mau tambahkan menu ya. Tambahkan menu ayam geprek, misalnya ayam geprek. Harganya itu 12.000. Lalu kategorinya adalah makanan. Nah, selanjutnya di sini kita mau ubah harga menu tadi yang si ayam geprek tadi. Nomor 2. Di sini ada ayam geprek ya. Ayam geprek.
harganya kita ubah karena dia naik jadi 15.000, kita ubah jadi 15.000. Nah, selanjutnya di sini kita mau menghapus yang menu ayam geprek tadi. 3, hapus menu. Ayam geprek tadi udah ubah jadi 15.000, kita masukkan, kita hapus si ayam gepreknya tadi dengan cara mengetikkan ayam geprek. Di enter, lalu kita pilih ke menu, kembali ke menu utama, nomor 4. Lalu kita pilih ke menu pemesanan lagi, apakah masih ada ayam gepreknya? Sudah tidak ada. Ya, kira-kira itu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.